Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Fadilah Handakmana dari kelas 10C nomor absen 9. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu adalah Kerajaan Kutai. Bagi teman-teman semua yang belum tahu apa itu Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di daerah Kalimantan Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi dan dikenal sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang memeluk agama Hindu. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Kutai ditemukan dalam bentuk prasasti Yupa yang menceritakan tentang pemerintahan Raja Mulawarman dan pengaruh kebudayaan India khususnya Hindu. Jadi di wilayah tersebut, Kerajaan Kutai berperan penting dalam sejarah Indonesia sebagai penghubung awal antara budaya Indonesia dan India. Itu adalah sedikit gambaran tentang apa itu negara Kutai, dan kali ini kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang Kerajaan Kutai. Dan ini aku bakal bagi ke 4 topik, yaitu yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan. Jadi kita bakal bahas latar belakang apa yang kenapa sih kerajaan ini tuh bisa berdiri gitu. Yang kedua ada masa kejayaan, jadi kita bakal bahas gimana masa ini kerajaan ini di masa kejayaannya. Yang ketiga ada fase kemunduran, gimana fase kerajaan itu runtuh atau bahkan sampai hilang gitu. Terus yang terakhir ada peninggalan. Kita bakal bahas bukti bahwa kerajaan itu pernah ada, karena emang sejarah tuh kita butuh bukti kalau kata Pak Eko. Oke, yang pertama kita bakal bahas yaitu yang pertama latar belakang. Berdirinya Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama ketika kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara. Kerajaan ini memang tidak berada di jalur perdagangan internasional secara langsung, namun dia sudah menjalin hubungan baik dengan India di bidang perdagangan. Awalnya Kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat, jadi dia awalnya tidak berbentuk kerajaan, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan oleh prasasti Yupa yang dibuat pada abad kelima Masehi. Diceritakan bahwa raja pertama kali kerajaan Kutai adalah Raja Kudunga yang merupakan warga asli Indonesia dan pemeluk agama Hindu. Itu latar belakangnya. Yang kedua kita bakal bahas yaitu masa kejayaan. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Mulawarman. Seperti yang tertulis dalam prasasti Yupa, Raja Mulawarman disebut-sebut memiliki bukti pekerti yang baik, kuat, bijaksana, pernah melakukan upacara pengorbanan emas, dan bahkan mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana yang berada di Wapra Kechvara. Mulawarman juga melakukan upacara Vratyastoma sebagai keturunan Aswawarman, di mana upacara tersebut adalah penyucian diri untuk masuk ke kasta ksatria. Pada masa Mulawarman, upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh pendeta dan kaum Brahmana yang berasal dari orang Indonesia. Kondisi tersebut membuktikan kemampuan intelektual tinggi, sebab bahasa Sanskerta bukanlah bahasa masyarakat sehari-hari. Masa kejayaan Kerajaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi kerajaan yang berkembang pesat dari sektor pertanian dan perdagangan. Hal tersebut disebabkan letak kerajaan yang strategis. Terus selanjutnya kita bakal bahas masa kemunduran. Jadi masa kemunduran ini setelah mencapai masa puncak kejayaannya, dan kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kita bakal bahas ini. Aku bagi menjadi 6 faktor. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Setelah periode kejayaan raja-raja besar seperti Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mulai mengalami ketidakstabilan politik. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan atau pemimpin daerah bisa saja terjadi, yang menyebabkan keretakan dalam struktur pemerintah dan lemahnya kekuasaan pusat. Terus yang kedua ada pengaruh kerajaan lain. Seiring dengan perkembangannya kekuatan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Kerajaan Kutai mulai terpengaruh dan tergeser oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera misalnya, dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat,
yang bisa saja mengurangi pengaruh Kutai di wilayah Kalimantan. Terus yang ketiga ada kondisi ekonomi yang menurun. Kerajaan Kutai yang semula makmur berkat hasil pertanian dan perdagangan mulai menghadapi penurunan dalam kondisi ekonomi. Faktor-faktor seperti bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, atau kesulitan dalam jalur perdagangan bisa memperburuk kondisi ekonomi kerajaan. Terus yang keempat ada perubahan agama dan budaya. Kerajaan Kutai awalnya menganut agama Hindu, tetapi pada masa kemunduran munculnya agama dan kebudayaan baru seperti Islam dan pengaruh kerajaan-kerajaan lain membuat struktur sosial dan keagamaan di Kutai mulai berubah. Penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara juga mempengaruhi perubahan budaya di Kutai dan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, yang mengarah pada penurunan pengaruh Hindu di wilayah tersebut. Yang kelima ada serangan dari luar. Meskipun tidak banyak bukti langsung, serangan dari kerajaan-kerajaan lain atau kelompok luar biasa menjadi faktor yang mempercepat kemunduran kerajaan Kutai. Kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat seperti Sriwijaya, Majapahit, atau kerajaan-kerajaan di Jawa mungkin telah memberikan tekanan pada Kutai, baik dalam bentuk serangan militer atau pengaruh politik. Terus yang keenam atau terakhir, geografis yang terpencil. Lokasi kerajaan Kutai yang terletak di daerah pedalaman Kalimantan Timur membuat kerajaan ini sulit mempertahankan pengaruhnya secara luas. Akses ke pelabuhan-pelabuhan besar atau jalur perdagangan internasional itu semakin terbatas, yang berkontribusi pada penurunan kekuatan ekonomi dan politiknya. Jadi secara keseluruhan, kemunduran kerajaan Kutai itu bisa terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal yang membuat kerajaan ini tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dan akhirnya hilang pengaruhnya. Terus kita bakal bahas ini peninggalannya. Jadi yang pertama ada arca perunggu dari kerajaan Kutai. Itu adalah salah satu artefak penting yang menunjukkan pengaruh budaya India di Indonesia. Arca ini terbuat dari perunggu dan menggambarkan sosok Buddha dengan gaya seni Amarawati dan India Selatan. Di masa lalu kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan beberapa kerajaan, jadi ada kemungkinan dapat terpengaruh. Terus yang selanjutnya itu ada Arca Bulus. Arca Bulus ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang ditemukan di sekitar Goa Gunung Kombeng. Arca ini berbentuk kura-kura dan terbuat dari batu, dan keberadaan arca ini menunjukkan pengaruh budaya Hindu dalam kehidupan masyarakat Kutai. Arca Bulus ini di sana diyakini memiliki makna religius dan sering dikaitkan dengan simbolisme dalam agama Hindu. Penemuan arca ini membantu para ahli sejarah memahami lebih dalam tentang seni dan kepercayaan masyarakat Kutai. Terus ada prasasti Upa yang dari tadi kita bahas. Jadi prasasti Upa ini pengertiannya adalah salah satu batu yang bertulisan. Jadi dia batu bertulisan yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dan merupakan peninggalan penting dari kerajaan Kutai. Prasasti ini berisi informasi tentang Raja Mulawarman yang dikenal dermawan dan memberikan hadiah besar pada Brahmana atau pendeta Hindu. Prasasti Upa menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta, menunjukkan pengaruh Hindu di Kutai pada abad ke-4 Masehi. Prasasti ini juga mencatatkan upacara keagamaan serta sistem sosial dan ekonomi kerajaan sebagai salah satu prasasti tertua. Upa menjadi bukti penting kerajaan agama Hindu dan kebudayaan India di Nusantara. Terus selanjutnya ada yang berbentuk senjata. Ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah pedang Sultan Kutai, adalah senjata pusaka yang dimiliki oleh Sultan Kutai Kartanegara. Pedang ini dibuat dari besi berkualitas tinggi dan dihiasi dengan ornamen emas serta permata. Selain sebagai senjata, pedang ini juga melambangkan kekuasaan dan keberanian si Sultan. Jadi pedang Sultan Kutai ini sering digunakan dalam acara adat dan penobatan. Keberadaan pedang ini menunjukkan kemajuan teknologi metalurgi dan seni hias pada masa itu. Terus ada meriam Kutai yang bentuknya kayak meriam ya teman-teman. Itu adalah salah satu peninggalan militer dari kerajaan Kutai juga. Meriam ini dibuat dari perunggu dan digunakan untuk pertahanan serta upacara kerajaan. Peninggalan kerajaan Kutai menunjukkan kemampuan teknis dan strategi militer kerajaan dalam menghadapi ancaman. Selain itu, meriam ini juga salah satu simbol kekuatan dan kedaulatan kerajaan.
Penemuan meriam ini memberikan wawasan tentang teknologi persenjataan masa itu. Terus yang terakhir ada keris Bukit Kang. Jadi keris Bukit Kang ini yang bentuknya kayak keris itu adalah senjata tradisional yang berasal dari kerajaan Kutai. Tentunya keris ini memiliki bilah berlekuk dan dihiasi dengan ukiran yang indah. Selain sebagai senjata, keris ini juga dianggap memiliki kekuatan magis dan digunakan dalam beberapa upacara adat. Keris Bukit Kang menunjukkan keahlian pandai besi Kutai yang membuat senjata tidak hanya fungsional, tapi dia juga memikirkan tentang artistiknya, tentang estetikanya, seperti itu. Artefak ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Kutai. Oke teman-teman, jadi nggak kerasa udah hampir 11 menit aku ngomong, dan mungkin itu saja yang bisa aku jelasin di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.